Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat bolu pandan kukus ulang tahun sederhana. Nah, seperti apa proses cara pembuatan serta bahan-bahannya? Simak terus untuk video berikutnya ya. Untuk bahan dan takarannya sudah aku tulis lengkap. Buat kalian nanti yang kurang jelas, silahkan cek kolom deskripsi. Nah, bahan yang aku gunakan ada sejumput garam, vanila ekstrak, perisa pandan, telur, coklat, choco chip atau coklat batangan yang dipotong-potong juga bisa, SP atau ovalet, minyak sayur, susu kental manis, susu cair, kemudian gula pasir, susu bubuk, serta tepung terigu gunakan yang pro sedang. Lalu untuk telur, SP serta gula pasir akan aku mixer hingga putih kental dan berjejak, kurang lebih untuk waktunya 5-7 menit, sesuaikan dengan karakter mixer kalian masing-masing. Untuk memasukkan gula pasirnya sedikit demi sedikit ya. Supaya tidak amis, di sini aku tambahkan dengan vanila ekstrak atau vanilla essence, atau kalian bisa juga dengan menggunakan vanili bubuk. Nah, untuk gulanya masukkannya bertahap sedikit demi sedikit. Nah, ini sudah menjadi putih kental dan berjejak. Kurang lebih ini tadi 7 menit ya untuk memixernya dengan kecepatan tinggi. Lalu masukkan secara bertahap ada tepung terigu serta susu bubuk, kemudian mixer dengan menggunakan kecepatan medium. Lalu masukkan susu cair, di sini aku menggunakan susu UHT ya. Nah, lalu akan aku masukkan juga untuk susu kental manis kurang lebih 2 sendok makan. Setelah itu mixer kembali dengan menggunakan kecepatan medium. Terakhir aku akan masukkan garam juga minyak sayur. Di sini aku menggunakan minyak kelapa, kemudian aduk balik hingga tercampur rata. Nah, di sini untuk pengukusnya sudah harus kalian nyalakan ya hingga airnya mendidih. Selanjutnya aku akan ambil 4 sendok makan adonan putih, lalu akan aku tambahkan dengan coklat batangan yang aku potong-potong. Kalian bisa ganti dengan coklat choco chip. Untuk sisa adonan putih di sini akan aku tambahkan dengan perisa pandan, kemudian aduk hingga tercampur rata. Lalu siapkan untuk loyang berukuran 7 x 21 cm yang sudah aku alasi dengan kertas baking paper. Kemudian tuang untuk adonan yang berwarna hijau atau berwarna pandan kurang lebih 4 sendok sayur ya. Kemudian hentak-hentakkan. Nah, setelah itu kukus selama 7 menit dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Tutup pancinya beri ala serbet.
Setelah 7 menit kemudian akan aku masukkan untuk adonan putih di atasnya seperti ini, dan biarkan lagi selama 7 menit. Kukus ya, dengan ditutup kembali, jangan dibuka tutup supaya tidak bergelombang atau menyusut untuk bolu yang kita buat. Setelah 7 menit kemudian akan aku masukkan sisa adonan yang berwarna hijau semuanya. Nah, untuk terakhir di sini kalian harus mengukus selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit kemudian akan aku angkat, lalu akan aku biarkan hingga dingin. Untuk bolunya cantik hasilnya, tidak bergelombang dan juga di bagian tepinya tidak menciut. Nah, setelah dingin akan aku sisir ya di bagian tepinya dengan menggunakan pisau. Ini manfaat kalau loyangnya itu tidak kita oles menggunakan margarin, maka untuk bolunya itu tidak akan menciut ke bagian tengah. Jadi tips dari aku, kalau mengukus ataupun mengoven bagian tepian daripada loyang itu jangan dioles margarin ya, hanya di bagian dasarnya saja. Nah, ini sudah jadi seperti ini hasilnya. Kalau sudah akan aku hias dengan menggunakan buttercream. Di sini untuk buttercreamnya bebas aja, kalian mau buttercream instan ataupun yang buatan sendiri terserah ya. Di sini aku menggunakan buttercream instan tipis aja. Karena konsep kita adalah kue ulang tahun sederhana, jadi bahan yang aku gunakan pun juga sederhana dan mudah kalian dapat. Nah, kalau sudah kemudian ratakan untuk buttercreamnya hingga semuanya tertutup buttercream. Untuk pinggirannya ini silahkan hias sesuai dengan selera aja, sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Nah, untuk menghiasnya, untuk bagian tepinya akan aku berikan sprinkle mutiara, kalian bisa beli di TBK. Dan untuk di bagian tengahnya akan aku berikan tulisan dari coklat. Jadi coklat blok itu dilelehkan lalu dicetak dengan menggunakan cetakan huruf. Karena ini tepat banget tanggal 31 Desember itu ulang tahun suami aku, jadi aku membuat kue sederhana untuk suami aku sendiri. Kalian pun juga bisa membuatnya sendiri di rumah untuk merayakan ulang tahun keluarga kalian masing-masing dengan menggunakan resep sederhana dari aku ini. Oke, nah kalau kalian ingin menjualnya, ini bisa kalian jual dengan harga 80.000 sampai 100.000 ya, dari bahan yang sangat simpel dan sederhana ini. Nah, ini hasil akhirnya seperti ini. Supaya lebih cantik akan aku taburi dengan sprinkle mutiara lagi di bagian yang kosong. Oke, ini ya untuk hasil akhirnya. Dan sekarang aku akan memotongnya. Ini yang memotong adalah tangan suami aku. Dan ini untuk tampilan di bagian tengah bolu yang aku buat. Oke, selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Mudah-mudahan pembuatan bolu pandan sederhana ala aku ini bisa memberikan inspirasi untuk kalian semua di rumah supaya lebih berkreasi dan kreatif untuk membuat bolu-bolu ulang tahun yang sederhana untuk keluarga ataupun bisa kalian jual lagi. Oke, demikian saja. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau buat resep bolu pelangi jabrik yang sangat simpel, juga mudah, bisa untuk kue ulang tahun, bahkan bisa dijual lagi loh. Nah, bagaimana tutorial dan tipsnya? Langsung aja yuk ke video selanjutnya. Seperti biasa, untuk bahan dan takarannya sudah aku tulis lengkap di sini. Bagi yang kurang jelas silahkan cek di kolom deskripsi. Oke, dan ini adalah bahan yang aku gunakan. Ada minyak kelapa atau minyak sayur, lalu tepung terigu pro sedang, gula pasir, telur, lalu 6 pewarna makanan, vanili bubuk, ovalet, lalu juga sejumput garam, serta santan. Ini aku menggunakan santan instan. Lalu mixer telur, ovalet, serta gula pasir hingga putih kental dan berjejak. Kurang lebih untuk memixernya waktunya 5-7 menit, sesuaikan dengan mixer kalian masing-masing. Kalau sudah putih kental seperti ini, lalu masukkan garam, vanili bubuk, serta tepung terigu. Lalu mixer kembali dengan kecepatan medium ya untuk tepung terigunya. Memasukkannya sedikit demi sedikit. Selanjutnya masukkan santan, lalu mixer juga dengan menggunakan kecepatan medium hingga tercampur rata. Setelah itu matikan mixernya dan akan aku masukkan untuk minyak kelapa atau minyak sayur, lalu aduk balik dengan menggunakan spatula hingga tercampur rata. Pastikan minyaknya tidak ada yang mengendap di dasar adonan ya, supaya adonan kalian nanti tidak bantat. Untuk memasukkan minyaknya sedikit demi sedikit ya. Dan jika kalian bertanya minyaknya bening sekali, aku di sini menggunakan minyak kelapa. Kalian juga bisa kok menggunakan minyak sayur, tapi pastikan minyak sayurnya bagus ya, supaya nanti untuk hasil bolunya juga akan bagus. Lalu bagi adonan menjadi 6 bagian yang sama berat, jadi masing-masing per bagian ini beratnya 130 gram kurang lebih ya. Lalu masing-masing ke 6 bagiannya berikan pewarna makanan, ada merah, lalu juga ada oranye, kuning, hijau, biru, serta ungu. Lalu aduk hingga semuanya tercampur rata. Nah, untuk pengukusnya sudah harus kalian nyalakan ya, supaya airnya bisa mendidih, dan tutup pengukusnya kalian alasi dengan menggunakan serbet. Selanjutnya siapkan loyang yang berukuran 18 cm yang sudah dialasi dengan kertas baking paper. Kalau tidak ada kertas baking paper, olesi dengan margarin dan tabur dengan tepung hanya di bagian dasarnya saja ya, jangan di bagian sisi-sisinya. Nah, lalu tuang untuk yang pertama adonan berwarna merah, ratakan seperti ini. Selanjutnya hentak-hentakkan, baru setelah itu kukus selama 10 menit. Untuk mengukusnya gunakan api yang kecil supaya nanti tidak bergelombang untuk hasil bolu yang kita buat.
Setelah 10 menit lalu masukkan untuk yang berwarna oranye. Jadi untuk perlapisnya ini waktu mengukusnya 10 menit. Lakukan selang-seling hingga semua warnanya masuk semua ke dalam loyang. Jadi diingat ya, untuk perlapisnya mengukusnya selama 10 menit dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Tutup panci diberi alas serbet. Ini sudah lapisan yang terakhir, yaitu warna ungu. Lalu untuk yang terakhir kukus selama 20 menit ya, supaya untuk bolunya bisa matang sempurna. Setelah matang, lalu dinginkan terlebih dahulu, dan bisa kalian lihat ya, untuk bagian permukaannya tidak bergelombang karena kita menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Dan juga di bagian dinding sisi-sisinya tidak berkerut karena kita tidak oles dengan menggunakan margarin. Nah, setelah dingin, lalu akan aku sisir ya di bagian tepinya dan keluarkan dari loyang seperti ini. Selanjutnya untuk bagian permukaannya akan aku oles dengan menggunakan buttercream seperti ini secara merata ya. Nah, aku menggunakan buttercream instan. Lalu untuk bagian atasnya akan aku berikan keju yang berlimpah. Jadi cara membuat keju parut yang panjang itu, untuk parutannya tekan ke bagian keju dan jangan diangkat sebelum mencapai di bagian paling ujung. Jadi lakukan seperti yang aku contohkan ya, tekan untuk parutannya seperti ini, terus melepasnya saat sudah sampai di ujung. Nah, hasilnya akan panjang-panjang seperti ini. Lakukan hingga semua bolunya penuh dengan keju, karena aku akan membuat di sini bolunya berlimpah keju ya, istilahnya yaitu bolu jabrik. Nah, untuk menjual bolu jabrik ini kalian bisa jual dengan harga 150 sampai 180.000 ya, dengan ukuran 18 cm. Nah, kalau sudah, untuk mempercantik bagian tengahnya supaya tidak polos akan aku berikan hiasan dari coklat warna-warni. Kalian kalau tidak ada coklat warna-warni boleh hias dengan menggunakan apa aja. Ini aku semprot terlebih dahulu dengan menggunakan buttercream untuk menempelkan coklat warna-warninya. Jadi perhatikan ya untuk membuat atau membuat keju parutnya supaya memanjang seperti tips yang aku berikan tadi. Nah, di sini lalu susun untuk coklat warna-warni sesuai dengan selera. Kalian kalau tidak ada coklat warna-warni boleh ditabur dengan sprinkle atau mungkin dihias dengan buah stroberi yang dipotong juga bagus. Nah, simpel sekali ya untuk membuat bolu pelangi jabrik ala aku dengan bahan yang sederhana, tapi sudah bisa menampilkan bolu yang cantik. Kalian juga bisa jual atau mungkin untuk membuat kue ulang tahun sendiri di rumah untuk keluarga kalian.
Nah, untuk coklat warna-warninya aku menggunakan ini ya. Kalian bisa beli di toko bahan kue atau toko-toko terdekat kalian. Nah, seperti ini untuk hasil bolu pelangi jabrik ala aku. Kalian juga bisa berikan tulisan untuk ulang tahun seperti ini yang sederhana tapi sudah cantik untuk hasilnya. Demikian saja tadi untuk resep sederhana dan simple bolu pelangi jabrik ala aku. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabatku semua di rumah dan bisa mempraktekannya, bisa berhasil seperti yang aku buat. Kalian harus memperhatikan tips-tips yang aku berikan tadi. Oke, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat resep bolu ulang tahun sederhana dan juga akan aku berikan tips cara penjualannya. Nah, seperti apa proses cara pembuatannya? Simak terus video selanjutnya. Seperti biasa untuk bahan dan takaran sudah aku tulis lengkap di sini. Jadi bagi kalian nanti yang kurang jelas, silahkan cek di kolom deskripsi. Di sana akan aku tulis kembali. Oke, ini adalah bahan yang aku gunakan. Jadi di sini aku menggunakan ada minyak sayur, lalu juga gula pasir, tepung terigu pro sedang, maizena, vanili bubuk, perisa red velvet, lalu juga telur, garam, santan serta SP. Selanjutnya aku akan memixer terlebih dahulu. Ada telur, gula pasir serta SP. Untuk SP nya kalian bisa menggunakan ovalet ya. Jadi untuk memixernya di sini sampai putih kental berjejak, kurang lebih waktunya 5-7 menit. Kalian sesuaikan dengan jenis mixer kalian masing-masing. Untuk memasukkan gula pasir kalian masukkan sedikit demi sedikit ya, jangan langsung semuanya. Nah, kalau sudah menjadi putih kental berjejak, kalian campur ada tepung terigu, maizena serta vanili bubuk, juga garam, lalu mixer kembali dengan kecepatan medium hingga tercampur rata. Untuk memasukkan tepungnya sedikit demi sedikit ya, jangan langsung semuanya. Selanjutnya masukkan juga untuk santannya. Jadi di sini aku menggunakan santan instan. Untuk mereknya silahkan gunakan merek apa aja. Lalu terakhir masukkan untuk minyak sayur, lalu aduk balik dengan menggunakan spatula hingga tercampur rata. Jadi harus sampai rata ya untuk mengaduknya supaya minyaknya tidak mengendap di bagian dasar sehingga nanti adonannya tidak akan bantar. Kalau sudah akan aku bagi menjadi 2 bagian yang sama berat. Lalu untuk yang satu bagian akan aku beri perisa red velvet. Jadi bagi kalian yang bertanya bisa nggak perisa red velvet diganti dengan pewarna merah, silahkan saja diganti dengan pewarna merah, tapi nanti untuk aroma dan rasanya akan beda ya. Karena kalau menggunakan perisa red velvet ini otomatis nanti kalian akan beraroma red velvet dan juga berasa red velvet. Nah, lalu siapkan loyang berukuran 16 cm yang sudah dialasi dengan menggunakan kertas baking paper, lalu tuang untuk yang berwarna merah terlebih dahulu.
Selanjutnya kukus kurang lebih waktunya 10 menit. Jangan lupa untuk tutup pancinya, dialasi dengan menggunakan serbet. Lalu gunakan api yang kecil supaya nanti hasil bolunya tidak bergelombang. Nah, setelah 10 menit lalu tuang untuk yang berwarna putih, kurang lebih antara 4 sendok makan ya untuk menuangnya. Lalu kukus kembali selama 10 menit. Jadi untuk perlapisnya kukus selama 10 menit. Jangan dibuka tutup ya untuk tutupnya, supaya nanti hasil bolunya yang kalian hasilkan itu tidak bergelombang dan tidak berbau amis. Ini adalah lapisan yang terakhir yang berwarna putih. Ambil kembali kurang lebih 4 sendok makan juga, lalu ratakan, dan terakhir untuk bolunya kukus selama 20 menit. Setelah matang, biarkan terlebih dahulu hingga bolunya dingin. Sekarang aku akan siapkan untuk garnish atau toppingnya. Di sini aku menggunakan buah, ada stroberi, anggur, kiwi, serta jeruk. Nah, ini aku menggunakan jeruk kaleng ya. Aku menggunakan jeruk kaleng seperti ini. Ini beratnya 312 gram, kurang lebih harganya 14.500. Selanjutnya setelah bolunya dingin akan aku sisir untuk di bagian tepi dengan menggunakan pisau. Lalu akan aku keluarkan dari loyang. Selanjutnya akan aku balik ya untuk bagian putih berada di atas seperti ini. Nah, sekarang saatnya untuk memberikan hiasan. Jadi di sini aku menggunakan butter yang sudah jadi ya. Belinya kiloan, kalian bisa cari di toko bahan kue di kota kalian. Nah, karena konsep kita adalah bolu sederhana yang dikukus, jadi aku berusaha untuk membuatnya ini sesimpel mungkin supaya kalian bisa mendapatkan bahannya mudah di kota-kota kalian. Lalu selanjutnya akan aku hias dengan menggunakan buah. Jadi sekali lagi ini aku menggunakan buah jeruk kaleng, jeruk instan. Jika kalian bertanya nanti mahal ya harganya untuk jeruk kaleng, tidak, karena dengan 312 gram ini dengan harga 14.500 itu isinya banyak, jadi kalian bisa gunakan beberapa kali. Nah, lalu selanjutnya akan aku tata juga di sini untuk anggur supaya lebih irit, anggurnya belah menjadi 2. Selanjutnya akan aku semprotkan untuk buttercreamnya untuk menghiasi di sela-sela daripada buahnya. Dan selanjutnya akan aku tata untuk buah kiwi. Nah, untuk buah kiwi ini hanya habis setengah buah saja. Jadi bisa kalian gunakan 2 resep ya untuk 1 buah kiwi. Lalu untuk stroberinya supaya lebih irit juga bisa kalian belah menjadi 2 seperti ini. Lalu terakhir akan aku berikan kembali untuk buah jeruk kaleng, dan untuk memutar bagian bolu juga hias dengan menggunakan buttercream.
Untuk hiasan tulisan aku buat dari coklat blok yang berwarna putih serta coklat. Seperti ini ya hasilnya, bolu red velvet untuk ulang tahun sederhana ala aku. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat kalian semua. Untuk modal pembuatan bolu red velvet ulang tahun sederhana ini aku mengeluarkan budget sebesar Rp50.000. Jadi satu loyang berukuran 16 cm kalian bisa jual kisaran harganya antara 100 sampai Rp120.000. Untuk harganya sendiri kalian bisa sesuaikan dengan kota tinggal kalian masing-masing. Jadi setiap kota tentunya akan beda-beda ya untuk tarifnya. Demikian tadi resep pembuatan bolu red velvet ulang tahun sederhana. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.